Baik teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa supaya diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih Mas Zaki. Semoga kita dimudahkan semua ini dalam kondisi COVID yang luar biasa ya. Di PJMI juga 28 orang ini per hari ini ya yang aktif ya. Kasus aktifnya 28 orang ya. Semoga kita teman-teman juga ini nggak tahu nih apakah karena penularannya cepat atau memang orang udah kecapean ya untuk prokes ya, jadi tinggal kuat-kuatan aja sama si corona ini ya. Kalau nggak kuat prokes ya kita yang kena, kalau kuat prokes dianya akan hilang dengan sendirinya gitu. Oke, untuk materi kita hari ini sesuai dengan di RPS adalah kita analisis penghasilan dengan SPT masa PPN ya. Analisis penghasilan dengan SPT masa PPN ya. Mas Fran jangan lupa kalau udah lengkap pesertanya saya di fotonya ya Mas Fran ya. Foto untuk peserta untuk segera saya isi absennya. Oke Bapak biasa ngisi workshop ini ya. Teman-teman sekalian ya. Jadi sudah disampaikan di beberapa hal ya. Jadi kita diminta untuk analisis laporan keuangan itu kita akan melihat beberapa hal yang terkait dengan indikasi-indikasi awal ya. Jadi ini kemarin di OTS juga sudah keluar ya. Sudah keluar. Nah, kita sudah mengetahui bahwasanya untuk langkah-langkah menganalisis itu ya ada 3 ya, preanalisis, fase preanalisis, kemudian analisis sama tambahan analisis kita ya. Dan ini sebenarnya tergantung feeling ya. Kalau yang ini kan hanya teoritis sekali ya, nanti tergantung dari teman-teman waktu meneliti SPT WP itu tergantung energinya juga ya. Kalau teman-teman males ya sudah itu WP-nya senang itu dan itu terkondisi ya. Jadi sempat ada airnya galak, airnya teliti itu ya. Tapi kalau airnya cuek dan sebagainya akan berpengaruh ke arah sana ya. Nah ini tentu kalau airnya teliti itu hanya istilahnya tidak hanya istilah administratif saja, tapi juga mempengaruhi secara keseluruhan ya. Ini sekali lagi tergantung dari nanti petugas pajaknya ya untuk bisa menggali potensi ya. Di tengah kondisi sekarang ini kita diminta untuk menaikkan penerimaan pajak, otomatis intensifikasi yang dilakukan terhadap kepatuhan pajak itu harus dilaksanakan. Ini yang sudah kita lakukan ya. Jadi kita teman-teman sudah membahas tentang proses bisnis ya. Di proses bisnis tentu sudah kita bisa detail untuk mengetahui terkait dengan hal-hal yang kira-kira menjadi indikasi-indikasi perusahaan itu mau diapain ya. Tentu waktu kita mendetailkan jenis perusahaannya apa ya, apakah jasa atau dagang atau industri, itu yang kita cek kembali ya. Ini kalau dia perusahaan industri, bagaimana proses produksinya ya, tradingnya seperti apa ya, supplier utamanya seperti apa ya. Ini biasanya kita ambil datanya kalau hubungannya dengan materi kita di SPT masa PPN, biasanya ini pernah saya sampaikan di dalam SPT itu kita tarik dulu. Jadi ada SPT masa Januari, Februari sampai Desember itu kan dia akan disampaikan setiap bulan ya. Itu biasanya kita tarik data gitu. Kita akan tahu siapa suppliernya, dari sisi pajak keluaran kita akan tahu, akan kita bikin ranking pelanggannya siapa saja. Kalau Anda bisa pivot itu bisa dicari datanya. Kemudian
Untuk dari sisi pajak masukan juga sama, kita bisa pivotkan pelanggan terbesar itu supplier terbesar itu siapa, ya per NPWP, ya itu sudah bisa kita lakukan. Ya, jadi sebelum data SPT PPh Badan masuk, ya ini kan kita mengetahui SPT PPh Badan itu masuknya akan terlambat, ya baru bulan April, ya. Sementara kita akan menunggu kalau kita misalnya mengerjakannya nanti bulan April, tentu akan agak kesulitan kita ininya, waktunya nggak cukup, ya. Maka kita kerjakan nyicil di awal-awal periode, ya. Tapi ini juga kadang menjadi jengkel juga, ya, menjadi jengkel juga. Kita sudah download itu dan sebagainya, ternyata WP-nya pembetulan. Pembetulnya pembetulan 1, pembetulan 2, pembetulan 3, aduh gubrak deh. Itu yang kadang sering menjadi kita tidak terlalu semangat, ya. Bahkan dulu waktu saya jadi AR ada WP itu waktu saya mendownload SPT masa PPN itu adalah dia malah nggak mau memasukkan SPT tahu masa. Saya tegur itu Mbak Kevin, ya. Saya tegur, ini kenapa nggak masukin SPT masa? Oh, males Pak, kami masukinnya setahun sekali aja. Dia masukinnya bareng Januari, Februari, Maret sampai Desember itu dimasukkan setahun sekali, ya. Jadi dia mau masukkannya setahun sekali, ya. Terus tindakan kita apa? Apakah kita hanya berdoa? Apakah kita hanya mengeluarkan STP? Ya sudah, ternyata saya saat itu AR sebelum saya hanya mengeluarkan STP. Kalau hanya kena 500.000 kali 12 hanya dapat berapa juta itu? 12 kali 5, ya. Juta. Hanya dapat 6 juta. 6 juta. Sama dia dibayar, enteng aja itu. Katanya daripada saya melakukan pembetulan berkali-kali. Akhirnya saya punya ide, ya. Akhirnya saya punya ide bagaimana nih dia SPT PPN-nya nggak mau masuk. Lah, saya mendalami pasal 9 ayat 8, ya. Membaca, mendalami pasal 9 ayat 8 itu dilakukan, ya. Dilakukan saya pertama mengetahui ada pajak masukan dari data SSPCP, ya. Ada data masukan, data PIB, ya. Berarti kan dia membayar PPN impor, ya. Ada sekitar 7 miliar, ya. Ada sekitar 7 miliar yang dimasukkan datanya. Ada data masuk. Jadi pada waktu berjalan kita tentu akan menerima data-data pembayaran pajak juga, ya. Salah satunya ada PPN impor, SSPCP. PIB-nya nggak ada, ya. Tapi ada data, ini PPN impor, kode MAP-KJS-nya PPN impor, ya. Maka saya terus ngapain ini? Ada data PPN impor masuk, ya. Ada data PPN impor masuk, ya. Tapi ternyata tidak ada SPT masa PPN, ya. Itu data yang masuk hanya 7M, yang data yang masuk hanya 7 miliar. Berarti ada PM lain, ya, ada pajak masukan lain yang kira-kira masih kemungkinan masih belum dikreditkan sama dia, ya. Karena kalau HPP kan biasanya ada pembelian lokal, ada pembelian impor, ya. Jadi ada 2 kategori itu, ya. Dan saya yakin pasti akan ada pembelian lokalnya. Biasanya juga ada pembelian lokal tadi, ya. Ini SPT-nya nggak masuk, SPT-nya. Saya nggak bisa menganalisis. Apakah saya hanya diem saja? Saya akhirnya mempelajari pasal 9 ayat 8 itu ada huruf salah satu lupa, pajak masukan yang ditemukan saat pemeriksaan tidak dapat dikreditkan. Wah, udah itu. Jadi akhirnya saya ini berarti apa? WP ini harus diperiksa di tahun berjalan. Wajib pajak ini harus diperiksa di tahun berjalan. Oleh karena itu saya kemudian mengusulkan pada kepala kantor, ya, untuk memeriksa WP ini, ya, untuk memeriksa WP ini. Ya, pertama tentu saya sampaikan dulu surat teguran, ya. Surat teguran versi sistem kita tegur dan WP-nya juga nerima. Nih, Bapak silakan tanda tangan. Sudah saya tegur ya, Pak. Saya sudah baik-baik ini, ya. Suratnya saya kirim ke Butasya, ya. Butasa ada tanda terimanya, ada. Lah,
Ini surat teguran saya sampaikan adalah ini hubungannya nanti kalau dia diperiksa ke sanksi pasal 13 ayat 3 berarti. Ya, di Undang-Undang KUP. Saya jebak seperti itu dan dia nggak merasa saya akan punya skenario besar menjebak dia. Jadi saya kasih suratnya dan dia tanda tangan surat teguran tadi, ya. Ya 13 ayat 3 untuk KUP berarti sanksi PPN-nya nanti akan jadi 50% kan itu. Ya. Ya udah, terus berjalan usulan pemeriksaan jalan, ya sudah. WP-nya akhirnya apa? Kemudian surat pemeriksanya datang saat itu. Waktu datang jam 10 siang itu baru diterima jam 2 sore. Dengan alasan apa? Karena apa? Si ininya udah tahu nih WP-nya. Wah, berarti kalau ada pemeriksaan PM-nya semuanya nggak akan dapat dikreditkan. Dia pusing sekali dia. Ya, nggak bisa langsung. Saya udah ngomong pemeriksaannya kalau mau ketemu langsung mendadak saja ya. Nggak usah dikasih tahu dan pemeriksaannya lapangan langsung datang menyerahkan surat perintah pemeriksaannya dan permintaan data. Ya sudah, begitu suratnya datang langsung lemes dia itu. Karena apa? Ternyata pajak masukan total yang dimiliki dia sebanyak 25 miliar. Ya. 25 miliar. Ya. Ditambah kompensasi, dia dia kan melakukan kompensasi pajak masukan ke masa berikutnya. Akhirnya kena sanksinya adalah sampai ke kalau kompensasi kan 100%, jadi kena 50 miliar itu. Ya. Padahal sebelumnya WP ini lebih bayar terus, pemeriksa nggak pernah ada prestasi, WP ini di SKP menjadi kurang bayar nggak pernah ada. Karena apa? Omsetnya saat itu hubungan istimewa, omsetnya terlalu kecil sehingga dia tidak pasti lebih bayar. Di PP-nya juga restitusi. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya sampai WP itu nggak mau ketemu saya itu petugas pajaknya. Karena apa? Dia bilang, wah caranya gini saya bisa dipecat Pak. Ada 40 miliar kayak gini bisa karir saya bisa mati. Lah kamu udah tak bilangin, Tasa udah tak kasih surat teguran, udah ini malah nantang mau ngasih STP dibayar 6 juta pun akan dibayar, silakan. Ya. Akhirnya dia memasukkan SPT lewat pos, ya. Tapi kita udah ngomong ke seksi pelayanan, tolong ditutup nanti kalau ada surat ini diterima lain-lain, jangan diterima SPT. Karena apa? Surat perintah pemeriksaannya sudah sampai ke WP dan waktu disampaikan ke WP pun dia nggak mau nerima. Saya tidak berhak menerima Pak, direksi sedang nggak ada, ya nggak ada urusan. Ya, yang penting surat sudah diterima dan dia akhirnya dibikin berita acara, pemeriksaannya lupa saat itu akhirnya membuat berita acara pakai tulisan tangan. Itulah yang kemudian kita bawa sampai pengadilan. Dan akhirnya itu bisa menang kita, alhamdulillah kita bisa menang. WP tadi akhirnya harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ada. Saya sedih juga saat itu, kita sudah bujuk supaya dia masukin SPT, ternyata nggak mau, akhirnya pakai 9 ayat 8 ya Undang-Undang PPN. Setelah itu masa-masa berikutnya dia rajin memasukkan SPT masa PPN itu ya. Itu yang temuan-temuan itu yang kira-kira tadi kita akan bisa menganalisis tadi, mengerjakan itu adalah dia akan kita akan mengecek pekerjaan awal ini tadi, survei dan sebagainya. Nah ini kalau misalnya di ini ya data yang ada di PowerPoint ini kita harus mengenali perusahaan yang dianalisis. Ini kita sudah dapat laporan keuangannya. Ini berarti geser satu agak terlambat ini. Kalau tadi yang saya sampaikan SPT masa yang kita kejar. Ya kalau ini adalah kita tahu alur produksinya. Biasanya kalau sudah ada data laporan keuangannya, ini baru bisa kita kerjakan nanti bulan setelah SPT PPh Badan masuk ya bulan April itu juga kebanyakan perusahaan PMA pakai perpanjangan. Jadi bulan Juli kita baru bisa ngerjain. Hanya cukup waktunya sangat terbatas sekali ya. Ya, jadi kita biasa akan mencocokkan saja data-data yang kita download tadi di SPT masa PPN masa Januari sampai dengan Desember, kita download, kita lihat pergerakannya seperti apa, maka kita akan tahu sudah punya gambaran. Nah, nanti begitu laporan SPT-nya masuk, SPT PPN masuk, kita sudah punya lebih detail kembali. Ya. Oke, kemudian kita juga teorinya kan kalau ada itu normal, bisnisnya normal teorinya. Jadi kalau
Ini biasanya bisa kita ada cost driver ya, pemicu biaya itu apa ya. Biasanya kita akan mecah-mecah itu mecah-mecah faktur pajaknya kita akan pecah-pecah mana yang 01 mana yang 09 ya. Ya biasanya kalau dia ada 09 itu kan berarti kita anggap incidental ya. Faktur pajaknya itu tidak rutin ya. Tapi kalau 01 kita anggap itu rutin ya. Jadi Mas Gusti hak ya itu jadi kalau ada yang kayak gitu kita akan tahu. Jadi turunnya kapan, naiknya kapan ya. Normalnya kan akan matching cost against revenue ya. Jadi di dalam akuntansi ada matching cost against revenue. Jadi ada biaya, ada. Jadi kalau geser-geser juga nggak terlalu banyak itu ya. Oke, kemudian ini cari informasi sebanyak-banyaknya. Ini tadi yang mekanisme kerjanya kita tentu akan mendownload ini sebanyak-banyaknya ya. Dan kelihatannya di portalnya DJP sekarang sudah ngumpul ya. Kalau dulu kan kita harus mendevelop sendiri-sendiri ya. Kita download SPT masa PPN, kita download SPT masa 23, kita download SPT masa 4 ayat 2, ya kita matchingan dengan SPT PBH Badan ya. Ini harus kita analisis ini ya, termasuk pembayaran pajak yang dia lakukan ya. Kadang bahkan yang menjemukan adalah kita seringkali dapat data pembayaran WP menurut Mbak Hirya Pradipta Rani ini, WP itu membayarkan logikanya normal sesuai MAP KJS. Tapi kadang dia bukan kadang sering ya. Sering dia membayarnya itu asal Mbak Hirya ya. Asal sehingga apa? Kita sibuk melakukan pemindah bukuan akhirnya. Ya, waktu saya jadi ARBRI pertama saya sampaikan ini kok ada PBK banyak. Ternyata dia selama ini asal store saja. Ya, otomatis kalau kita menganalisis ada data pembayaran pajak nggak bisa masuk. Kok utang BRI masih 5 miliar, padahal dia, ini Pak, saya selalu membayar. Ternyata dia nggak membayar tagihan pajak, membayar SKPKB, dia nggak memasukkan kode STP-nya, nggak memasukkan kode SKPKB-nya, nggak sesuai MAP KJS. Inilah yang kita harus benarkan dulu, ya. Datanya kita benarkan dulu, baru kita bisa mematchingkan, ya, mematchingkan data yang ada dengan yang punya kita, ya. Jadi data-data ini harus kita matchingkan dulu ya. Jadi data internal ataupun eksternal. Pernah juga saya mencari data itu di internet ya. Perusahaannya dijual ya. Perusahaannya dijual. Nah, kalau pas dijual kan berarti ada pasal 26 seharusnya ya. Ada yang dijual pemegang sahamnya dijual ya. Perusahaan itu pemiliknya berpindah ya. Pemiliknya berpindah misalnya jadi PT Sirait ya kemudian menjadi PT Julia misalnya, maka itu akan mempengaruhi karena dulu yang punya Sirait menjadi PT Julia, tetapi karena pergantian kepemilikan saja itu ya. Nah itu yang kita telusuri. Oh berarti ada potensi pengenaan pajaknya lewat pasal 26 ya. Kemudian kalau yang transaksi hubungan istimewa ini juga di SPT PB Badan biasanya ada, cuman kita harus lebih detailkan lagi. Kalau dulu mungkin belum sedetail ini, tapi begitu mulai SPT 2016-17 itu sudah lebih detail ya. Jadi transaksi afiliasi berupa penjualan atau pembelian, intragroup service, bunga royalti itu sudah makin jelas untuk saat ini. Ada komentar, pertanyaan? Oke, ini yang kemarin sudah kita lakukan ya teman-teman. Begitu sudah mengumpulkan data, ya. Jadi kita mengumpulkan data, mau kita bikin tabel-tabelnya nggak apa-apa itu ya. Jadi biasanya kalau ini akan penting ya data yang kita miliki tadi untuk kita inputkan. Jadi kita punya pre-analisis fase pertama tadi ya. Akan inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa ya.
Ini kalau pemeriksa pajak waktunya terbatas, dia kadang nggak bisa sedetail ini ya. Nah, kita sebagai AR nanti memproduksi data untuk kita berikan pada pemeriksa. Ya, walaupun kadang ada ego juga, ngapain dikasih pemeriksa? Ya, tapi kalau misalnya data yang Anda miliki, yang Anda kelola, yang Anda analisis, isinya kalau pemain sepak bola, ya, permainan sepak bola, Anda ada pemain tengah, ya, ada pemain belakang yang menggocek, ya, sama Mas Pandu, kemudian diumpan, ya, ke Mbak Amelia sebagai pemeriksa untuk digolkan, kan itu. Tapi kalau datanya sama Mas Pandu diterima dari Mas Gusti yang nyari data, Mas Pandu yang mengolah data, ya, yang mengolah data, kemudian Mbak Amelia yang mengegolkan, ya. Jangan terus ada ego sektoral, ya. Jadi kalau ego sektoral nanti nggak akan dapat penerimaan pajak akhirnya. Jadi cuman datanya rapi tapi nggak goal, ya. Jadi kalau AR itu kan hanya menganalisa data sampai detail, ya. Kalau memang dimungkinkan kasihkan ke pemeriksanya. Dulu saya pernah ada data kayak gitu, sudah saya teliti, AR-nya nggak mau nge-STP. AR nggak mau STP, ya. STP faktur pajak yang terlambat. Akhirnya saya bikin berita acara, saya STP sendiri, kaget AR-nya itu, ya. Jadi heboh, ya. Ternyata AR berani meng-STP yang tidak dilakukan oleh pemeriksa. Akhirnya begitu saya saya sampling satu kasus, ini perusahaan ini terlambat membuat faktur pajak. Ternyata pemeriksanya nggak mau STP. Saya sampling satu kasus dari data-data pemeriksa, wawancara juga ke WP-nya, akhirnya saya STP itu, ya. STP-nya setiap bulan itu ada sekitar 700 juta, ya, 700 jutaan STP-nya. Dan itu tinggal mengalihkan 2% aja kali DPP, ya. Kali DPP akhirnya setiap bulan, akhirnya begitu saya sudah menerbitkan STP tadi, pemeriksa akhirnya ikut mengeksekusi setiap pemeriksa berikutnya. Ya wajib pajaknya yang ngomel aja sama saya jadinya, ya. Jadi itu yang dilakukan dengan kita punya data-data tadi, kita langsung analisis tadi kita bisa mengetahui ini faktur pajaknya sudah terbit atau tidak, ya, seperti itu. Terbit sesuai ketentuan atau tidak. Ya, perlu juga kita melakukan observasi lapangan. Jadi kalau dulu di akuntansi, ya itu ada namanya psikologi pemeriksaan, ya. Jadi kita punya tabel wawancara, ya. Jadi kalau ada wawancara itu kita tahu nih, ya. Kalau Mas Pandu nih, ya, Mas Pandu kita nggak nanya umurnya Mas Pandu nggak langsung ke Pandu, kamu lahir tahun berapa? Itu terlalu vulgar. Wah, Pandu ini kelihatannya SMA-nya tahun 2010 deh, langsung misalnya gitu, tahun 2010. Bisa begitu langsung, oh enggak salah, saya 2008. Oh berarti kan ada data yang sudah kita umpan itu sudah feedback lagi ke kita misalnya. Jadi ada metode-metode wawancara yang kita bisa dapatkan datanya, ya, termasuk observasi, ya. Observasi, Mas Alvin misalnya mengunjungi wajib pajak, kita akan tahu nanti ini ada bangunan. Tadi kan kita singgung ada bangunan. Bangunan itu di SPT apa diakuinya? Kita cek, oke. Dulu bangunan ini dibangun kapan ya? Loh, ada kaitan dengan pasal 16C enggak ya? Kan gitu, kita hubungkan. Jadi dulu pakai kontraktornya siapa dan seterusnya, ya. Jadi kita harus mendetailkan apa-apa yang kira-kira bisa kita lakukan tadi, ya. Ini kalau di dalam modul kita, di materi kita ada 3 hal yang kita diminta, ya, indikatornya, indikator laba kotor, kemudian indikator cost driver, sama analisis kredit, ya, analisis utang. Ya, ini 3 ini yang kira-kira menjadi penting, ya, menjadi penting untuk kita bisa mengatakan ini ini SPT atau pembukuannya itu sudah sesuai dengan standar atau tidak, ya. Rasio laba kotor tentunya ini menjadi penting, ya, untuk kita lihat, ya, karena memang
tujuan utama sebetulnya adalah untuk SPT PBH Badan, ya berapa pajak yang dibayarkan, ya kalau yang PPN itu kan karena pemungut, kemudian PPH Korpu itu karena juga pemotong, ya sehingga itu adalah dianggap pajaknya orang lain itu. Ini yang kita sering menggunakan ya gross profit margin ya. Kita akan melihat trennya ya. Ini tadi saya sampaikan kalau bisa saja penyajiannya salah. Tadi kan kalau ada kode 009. 09 itu harusnya masuk other income misalnya. Dia nggak dikeluarkan dari sini. Tapi kadang perusahaan menggabungkan saja. Omsetnya berapa, laba kotornya berapa, tapi termasuk dengan yang other income. Artinya kalau ada kode faktur 09, itu adalah dia termasuk yang tidak masuk di grup laba kotor ini. Ya, tapi dia bisa masuk di extraordinary income. Ya, masuk yang tidak rutin. Nanti akan nyambung itu dengan angsuran pasal 25-nya dan sebagainya. Ya. Kita nggak bisa langsung mengatakan ada fraud atau tidak, tapi kita akan lihat trennya juga. Ya. Sebentar ya. Oke, lanjut ya. Jadi gross profit rasio yang normal ya. Ini saya disuruh menyanyikan Indonesia Raya dulu ya. Suruh duduk tegak berdiri ini. Ini double ini. Jadi kalau sambil ngomong nggak bisa, jadi harus diam. Break 1 menit dulu ya. Oke ya, Bapak sekalian, teman-teman sekalian, ya. Untuk yang kita melihat ya, jadi kembali kalau kita menganalisis yang utama, Mbak Anggita, kita menganalisis itu tidak bisa langsung mengatakan ini asumsi yang ada di benak kita, ini pembukuannya sempurna, ya. Jadi kasus-kasus yang ada di chapter ini adalah dianggap pembukuannya sempurna, ya. Padahal kita melihat bahasanya ini nggak sempurna, tidak banyak wajib pajak yang sempurna. Nanti Mbak Amalia mungkin penempatannya di KPP Klaten misalnya, ya Mbak Anggita penempatannya di KPP Medan Kota misalnya, ya. Maka mungkin menghadapi KPP Pratama itu ininya nggak sempurna ininya.
pembukuannya, sehingga kita mendapatkan dia mempunyai buku aja udah alhamdulillah intinya gitu ya. Jadi kita akan lihat dulu apakah memang layak tidak pembukuannya untuk bisa kita yakinkan ya untuk dianalisis ya. Ya menganalisis tentu harus datanya harus oke dulu kan itu ya. Ya. Oke ya, jadi ini yang kita lakukan ya. Jadi kita melihat nanti akan kita cek, kita tanyakan, tentu kita akan bisa menganalisis. Jadi dengan kita sudah melihat analisis kayak gini, kita akan bisa melihat kira-kira perusahaan ini seperti apa. Saya dulu pernah menangkap WP fiktif ya. WP itu fiktif, nggak ada usaha ya. Dia kerjanya menerbitkan faktur saja ya, karena dia memang zaman itu mau restitusi pajak ya, tapi nggak ada transaksi bisnisnya ya. Maka mau nggak mau itu kita harus melihat kewajarannya. Kok baru berdiri langsung omsetnya 50 M, baru berdiri ke omsetnya 70 M gitu. Kita ragu itu ya. Lah gampang aja wong meja 1 PTA, meja 2 PTB, dah kita bikin faktur ya. PTA ke PTB bikin faktur antar meja, kemudian dibuatlah omset SPT Masa PPN. Dan kurang bayarnya selalu ada 500.000, 550.000, 480.000, 800.000 atau 300.000. Jadi dibuat, dia sudah punya budget untuk membuat SPT Masa seperti itu ya. Demikian ya. Nah, ini yang nanti kita akan lihat ya. Kemudian rasio-rasio juga sama di sini ditekankan, ada contoh di sini rasio piutang, kita melakukan ekualisasi penjualan dengan data penjualan ya. Ini biasanya kalau di pemeriksa nggak akan ke detect ini ya. Cuman tadi kembali ini akan bisa dianalisis kalau datanya sudah lengkap ya. Ini yang di fokus pembahasan kita. Untuk SPT Masa PPN dan SPT PPh Badan ya, kita akan bisa melakukan pertama dari sisi omset ya. Dari sisi omset kita tidak harus sama ya. Tapi dengan adanya PP 1 2012, omset itu memang seharusnya mendekati ya. Karena apa, sekarang kan invoice penagihan WP itu sudah sesuai dengan PPh sama PPN ya, sehingga tidak banyak yang menyimpang lah itu ya. Ada yang Mas Lintang tahu ini kira-kira apa penyebab selisih antara omset PPh Badan dengan PPN? Kira-kira apa saja sebelum saya jelaskan? Mungkin ada yang seperti penyerahan dipungut sendiri, penggunaan percuma-cuma gitu Pak, itu yang dilaporkan di PPN seharusnya, tapi di omset nggak dilaporkan. Oke, Mbak Julia, nomor 17 ada tambahan? Kayaknya sama kayak Lintang, Pak. Ada yang lain nggak objeknya? Kira-kira objek PPN di SPT Masa PPN tapi tidak sama dengan PP Badan. Torik? Masih belum kepikiran perbedaannya yang PPh dan PPN. Nadia Konita? Ada yang lain? Sama Pak, belum kepikiran. Belum kepikiran, ya. Mbak Amalia, faktur pajak itu dibuat kapan, Mbak Amalia? Seingat saya pada saat transaksi, Pak. Transaksi. Ya, transaksinya
Kan kita udah samakan PPh sama penyerahan pengakuan pajak penghasilan sama penyerahan berbeda nih. Salah satu sebabnya tadi kalau ada pemberian cuma-cuma, ya, pemberian cuma-cuma itu kan dibiaya, ya, tetapi di dalam SPT PPN itu jadi omset seolah-olah, otomatis itu akan mempengaruhi omsetnya. Ada yang lain nggak tadi di situ? Selain pemberian cuma-cuma dan pemakaian sendiri. Uang muka termasuk nggak ya Pak? Ya, betul ya. Jadi uang muka ya, ada uang muka itu faktur pajaknya kan diterbitkan. Maka akan menambah omset PPN. Sementara di PPh itu belum diakui sebagai penghasilan. Itu. Dua, ada lagi? Memang yang mayoritas akan dua itu ya. Jadi satu di pemberian cuma-cuma, kemudian di satu lagi tadi di uang muka ya. Yang terutama di uang muka itu ya. Uang muka kan akan kelihatan di dalam neraca ya. Per 31 Desember biasanya akan kelihatan itu. Ada selisih kan? Kita sudah tahu penyebab selisih. Mengapa ada selisih ya? Mengapa ada selisih? Karena ketentuan perpajakannya memang seperti itu. Yang satu harus dibuat faktur pajaknya, sementara di satu sisi itu belum diakui sebagai penghasilan. Nah, apakah Mbak Erlinda, apakah ini selisih ini akan menjadi potensi pajak atau enggak? Apakah SPT masa PPN itu sama dengan omset PP Badan nggak jadinya? Beda, Pak. Ya, jadi kesimpulannya kalau sama yang salah atau yang beda yang salah? Ya. Jadi kalau ada paradigma nih, jadi kalau omsetnya sama, PPN dan SPT masa PPN dan SPT PP Badan sama, itu dianggap wajar. Kalau menurut saya pas, enggak. Dengan adanya perbedaan cara terutang PPN dan PPh itu, maka justru kalau diekualisasi, justru kalau berbeda itulah yang berbeda itu yang benar. Ya, dulu saya disuruh meriksa, saya cari aja yang omsetnya sama. Omset sama, saya katakan ini pasti salah malahan itu. Jadi kalau omsetnya beda, ada selisih itu pasti menurut saya pasti malah benar itu. Ya, jadi di potensi pajaknya kemungkinan ada di PPN ya kalau ada potensi pajaknya. Tapi kalau misalnya ada penjualan yang belum dibuatkan faktur itu bisa juga kita teliti ini ya. Pada penjualan belum ada fakturnya ya. Tapi biasanya kita membandingkannya dengan jumlahkan ya. Jadi karena yang other income itu kan 0,9 tadi fakturnya itu ada juga yang seharusnya terutang PPN biasanya. Kemudian yang ada juga ya di SPT masa PPN itu ada faktur pajak ya. Jadi objek PPN tetapi itu malah merupakan faktur pajak masukan ya. Tapi ini nggak masuk di omset ini biasanya ya. Objek PPN tetapi harus dilunasi tetapi tidak masuk dalam pajak keluaran ya. Aneh ya, objek PPN tapi tidak dimasukkan ke PK. Itu ya Mas Rizal ya. Ada kan ya? Objek PPN yang tidak dimasukkan ke PK di pajak keluaran. Itu apa Mas Rizal?
Tadi pemanfaatan BKP tidak berwujud, ya. Pemanfaatan BKP tidak berwujud itu kan objek PPN. Impor BKP itu objek PPN, ya. PPN-nya harus dibayar, tetapi begitu dibayar nggak masuk ke pajak keluaran, tapi bisa dikreditkan di pajak masukan. Ya. Impor BKP juga sama, ya. Ada komentar Mbak Amelia, Mas Frans? Oke ya, ini yang kira-kira kita tren-trennya akan bisa melihat ya, melihat nanti di tadi kalau ekualisasi ya, kita ekualisasi PPN dengan PPH ya, otomatis kita akan melihat di objek PPN-nya di pasal 4 ya, pasal 4 16C 16D ya. Ada komentar pertanyaan? Mas Fran, untuk tugas pertama di RPS apa ya? Belum saya cek lagi ya, Pak. Ya. Karena kemarin Mas Fran, Pak, ini kok kami habis ujian gini, kok nggak ada tugas ya? Kami KTTA udah selesai, Pak, jadi udah terbiasa speednya tinggi, gitu. Ya. Kemarin diprotes juga, Pak Wadi bukannya sebelum kelas sebelumnya ngasih tugas banyak, kenapa kelas ini enggak? Itu udah ada yang anak-anak rajin itu ya. Mbak Alifa kali ya yang WA ke saya ya, Pak mau dikasih tugas tambahan itu. Oh iya Mbak Alifa itu, Mbak Alifa emang rajin tuh ya. Jadi minta tugas terus itu. Ya. Ya. Oke teman-teman, ini saya sudah lanjut. Ini Mas Fran fotonya udah di WA ke saya belum? Siap sudah Pak. Sudah. Ya. Oke nih teman-teman, saya mohon maaf minta waktunya, minta untuk nanti teman-teman mengerjakan ini ya. Jadi dengan merenung ya, melihat tadi sedikit sudah kita jawab ya, tapi ada objek PPN 10 objek PPN ya, itu akan ada kita bandingkan ya, selisihnya ini apakah jadi potensi atau tidak ya. Tadi sedikit sudah ada, tapi ada beberapa hal lain yang mungkin perlu direnungkan ya. Saya minta nih dikerjakan ya, kelompok nggak apa-apa, ikut kelompok yang sebelumnya sudah ada ya, untuk menganalisis ini aja, membandingkan kira-kira selisihnya itu apa saja tadi ya, selisihnya selain 2 tadi masih ada kemungkinan selisih lagi nggak ya. Ya kan kemungkinan kalau PPh badannya belum lapor, maka PPN-nya yang akan dikenakan ya, atau kalau di PPN ada di omsetnya belum dilaporkan atau apa nih. Jadi potensinya jadi 2, di PPN seperti apa, di PPh badan seperti apa. Ya. Zoom tetap jalan ya sampai jam 9 ya. Saya tunggu off kamera boleh, silahkan ya.
kelompoknya kemarin kelompok terakhir ya, Mas Frans ya. Kelompok terakhir aja ya, Mas Frans ya. Kelompok yang pernah kita gunakan terakhir, Mas Frans ya. Baik, Pak. Nanti saya kira 15 menit cukup atau setengah jam? Mas Gusti, cukup 15 menit setengah jam buat ini? Gimana teman-teman yang lain? Tulisan tangan ya, 1 lembar nggak apa-apa ya. Ya, tulisan tangan 1 lembar untuk di-sharekan ke saya ya. Grupnya ya kalau nggak bisa 15 menit setengah jam ya. Silakan untuk off kamera ya. Oke, saya tunggu ya. Berarti jam 8.40 ya, yang 8.40 untuk dihasilkan. Oke, makasih. Izin off cam ya, Pak. Ya, silakan.
ada satu sampling ya terkait dengan perusahaan ya. Jadi kalau kita mau menganalisis tentu kerjaan kita itu banyak tuh ya. Jadi kita sudut pandang kita itu dari sisi regulasi itu dua, mau ke PPN, mau ke PPH ya. Jadi terserah kita ya. Nah, tentunya yang paling gampang adalah nih ada omset 21 miliar ya. 21 triliun ya. 21 triliun 2018, 20 triliun 2017 ya. Jadi yang akan kita lakukan nanti kita bandingkan dengan SPT masa kita ya. Tadi secara pengakuan penghasilan ya tentu teman-teman akan bisa mengecek kalau ada beda omset dan sebagainya ya. Tapi dari sini kita bisa akan meneliti objek PPN-nya 10 objek PPN itu apakah bisa kita lihat. Kita tidak hanya melihat di sisi penjualan saja, tapi juga bisa sampai kepada biaya, sampai kepada other income ya. Yang tadi saya sampaikan memang yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana kita mendetailkan. Bahkan kadang data faktur pajak yang kita miliki lebih lengkap daripada laporan keuangan ini ya. Tapi intinya itu saling melengkapi apa-apa yang kita mau kita lakukan gitu ya. Ini contoh saja dan biasanya masih bersifat global ya. Laporan keuangan ini kan ada laporan keuangan yang laporan tahunan ya. Mungkin laporan tahunan itu akan bisa lebih bisa mendetailkan waktu kita membaca laporan membandingkan dengan laporan SPT ya. Kalau kemarin di UTS kita hanya murni laporan keuangan yang kita analisis, tapi sekarang kita sudah ada pembanding nih. Ya, pembandingnya adalah laporan yang dibuat oleh wajib pajak itu sendiri yang jatuh ke tangan kita ya. Memang kalau dianya sentralisasi ya nggak masalah ya. Kebanyakan PPN ini kan mulai 2004 ya itu dilakukan sentralisasi ya dan sudah berjalan 16 tahun ini ya. Saya kira sudah cukup waktu untuk hanya ada satu SPT masa PPN di dalam pelaporan pajak. Oke, itu ya. Jadi bisa kita dapat data objek PPH yang belum terlaporkan atau objek PPN. Tapi menurut saya akan dimungkinkan yang istilahnya yang belum dipungut PPN-nya ya. Sangat dimungkinkan. Karena apa? Kalau misalnya dari proses penyusunan di bagian akuntansi itu kan melulu di bagian akuntansi ya. Kadang dia nggak tahu kerjaan divisi lain, tapi tahu laporannya muncul nih ya. Jadi kalau di perusahaan besar itu kadang ada divisi-divisi dan divisi-divisi itu kadang menghasilkan laba juga ya. Jadi itu yang kadang kelupaan mereka untuk mengkoordinasi untuk melakukan pemungutan PPN itu. Ya, jadi kalau sebenarnya kalau perusahaan besar kita gampang tinggal konfirmasi ke divisi lain tadi dan itu akan bisa ada temuannya juga ya. Ya itu. Ya, kita suruh identifikasi penyerahan BKP atau JKP ya. Ini kan jelas atau consolidated ya. Kita asumsikan PT Bentol TBK ini satu entitas dan gabungan laporannya bukan laporan consolidated ini dulu yang dan ini kan disampaikan dan entitas anak seharusnya hanya laporan dia sendiri saja ya. Kemudian kalau laporan konsolidasi kan kita tidak kenal di dalam undang-undang PPH. Adalah laporan si PT Bentolnya. Kalau PT Bentolnya dia hanya holding punya anak-anak saja, maka malah mungkin omsetnya ini nggak kena PPN. Mungkin PPN-nya kena di anak perusahaannya. Kemudian yang kedua PT Bentol ini penjualannya juga PPN-nya Bentol itu kan sudah dipungut di ada kode 0 berapa itu 05 atau 06 ya 06 maaf 06 khusus rokok ya rokok itu kan tersendiri perlakuan pajaknya ya ini tadi ada yang izin Mbak Sarah ya Mbak Sarah izin tadi nggak mau masih di kapal nanti saya minta satu lembar Mbak Sarah untuk membuat tentang PPN atas rokok. Ya, rokok itu seperti apa pengenaan pajaknya. Ya, satu lembar saja Mbak Sarah ya. Ya, semoga dimudahkan Mbak Sarah dalam perjalanan
ke luar kota ini ya, sedang ada urusan ya. Oke ya. Nanti diingatkan Mas Frans untuk tugas ke Mbak Saranya perlakuan PPN ini. Tapi kalau yang lainnya juga mau bantu juga nggak masalah ya. Oke, saya kira itu saja yang kuliah kita hari ini. Hari pertama kita nggak bisa full ya, tapi teman-teman saya kira tetap semangat, ini KTTA sudah selesai, ini tinggal menunggu wisuda kelihatannya. Oke, terima kasih atas kekurangan ya, kalau ada kekurangan mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Pagi.